Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP BP, QM, PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial kali ini saya akan mendiskusikan tentang model sistem manufacturing yang model proses industri, ya. Jadi saya ulangi, bagaimana kita ketahui bahwa di SAP Manufacturing itu ada 3 model SAP, ya. Yang pertama adalah model SAP Discrete Manufacturing, ya. Yang pertama adalah model SAP Discrete Manufacturing, ya. Kemudian yang kedua adalah model proses industri. Kemudian yang ketiga adalah model repetitif, ya, repetitif manufacturing. Nah, ketiga model ini Anda harus pahami, ya, harus ketahui khususnya untuk konsultan SAP PP karena dari 3 model sistem manufacturing itu masing-masing company ada yang menggunakan, ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu pengertian atau definisi dari discrete manufacturing dan proses manufacturing industri. Di mana di repetitive manufacturing, kalau Anda refer ke video tutorial sebelumnya, kita sudah simulasikan bagaimana pola SAP PP pada repetitive manufacturing atau REM gitu ya. Mulai dari master data sampai ke transaksionalnya sudah saya tuntaskan. Anda bisa melihat materi-materinya di video sebelumnya. Nah, untuk yang discrete manufacturing ada perbedaan yang prinsip antara proses industri, yaitu kalau Anda lihat di sini secara definisi dia kalau yang discrete manufacturing itu adalah proses pabrik yang memang dia bisa assembly, ya, assembly. Jadi komponennya itu kita bisa bongkar pasang gitu ya. Kalau misalnya di sini dicontohkan bicycle gitu ya, motorcycle atau cars gitu. Nah, itu adalah model yang discrete manufacturing karena komponennya kita bisa bisa pasangkan atau juga kita bisa lepas begitu ya. Itu secara prinsip yang dimaksud dengan discrete manufacturing. Nah, kalau yang proses industri, yaitu perbedaannya itu dia tidak bisa dilakukan proses disassembly. Jadi maksudnya gini, ketika suatu produk finish produk jadi, maka dia tidak bisa dilakukan proses bongkar ulang gitu ya. Nah, contohnya misalnya di sini adalah makanan ya, makanan atau chemical atau obat-obatan. Nah, ketika sudah menjadi tablet atau setelah menjadi satu makanan, maka tidak mungkin kita bisa urai kembali ya ke dalam komponen semula gitu ya. Nah, itu yang membedakan proses industri gitu ya. Itu secara prinsip begitu. Ada beberapa perbedaan juga sih antara discrete sama proses industri. Misalnya biasanya yang proses industri dipergunakan pada kondisi finish produknya yang memang lebih kompleks ya. Dan dari kondisi kompleks kemudian tidak bisa dilakukan tidak bisa dilakukan proses penguraian terhadap komponen yang sudah jadi, maka di proses industri adalah wajib menggunakan batch ya, model batch. Kenapa demikian? Karena dari batch management itu, dari batch yang kita available-kan ke dalam proses industri itu adalah untuk melakukan proses traceable nanti ketika terjadi bermasalah ya. Nah, berbeda dengan discrete manufacturing, kita opsionalnya bisa menggunakan batch ataupun tidak, atau batch-nya juga tidak unik, tidak ada masalah. Tapi di proses industri adalah
Bed-nya sangat unik dan ini tujuannya untuk mengetahui nanti dari pihak QC untuk mentrace ya material yang kondisinya memang ada masalah ya. Misalnya pada customer komplain nanti ada masalah. Nah, dengan bed tersebut dia akan menelusuri kondisi-kondisi dari proses industrinya maupun sampai ke komponen ataupun ke vendornya, begitu ya. Oke, sebelum nanti ini materinya saya akan upload ke internet biar Anda bisa tahu perbedaannya. Kemudian juga nanti step-stepnya yang akan kita lakukan di proses industri seperti ini ya. Ada beberapa step ya. Secara garis besar nanti perbedaannya terjadi pada resource ya. Di sini kalau Anda lihat pertama buat material, kemudian bom, kemudian resource ya. Nah, penyebutan pada proses industri adalah resource ya. Tiketnya adalah CRC1, CRC2, CRC3. Lain halnya dengan discrete manufacturing ya. Kalau discrete manufacturing kita menyebutnya box center ya. CR01, CR02, CR03. Kemudian perbedaan yang prinsip lagi adalah di proses industri kita bisa membuat master recipe, apa yang disebut dengan master recipe ya, yaitu tiketnya C201, C202, C203. Kalau di discrete manufacturing kita menyebutnya routing ya. Kemudian kalau di repetitive manufacturing yang di rem itu kita menyebutnya red routing ya. Jadi itu task list juga, cuma dibedakan sesuai dengan bisnis dari pabriknya. Kemudian berikutnya nanti kita coba planning, buat planning MD61, kemudian nanti kita proses convert ya. Nah, di convert cor 7 ya. Atau tikot yang ada di proses industri dia menggunakan cor ya, cor. Kalau untuk proses industrinya cor 1, cor 2, cor 3. Dan nanti juga untuk convertnya cor juga. Berbeda dengan discrete ya. Kalau discrete Anda udah paham itu CO01, CO02 dan seterusnya. Kemudian juga nanti untuk rilis di sini cor 2. Nah, nanti di sana CO02. Kemudian nanti report ya. Reportnya juga dia di proses industri kita menggunakan COISP. Tapi di discrete kita menggunakan COOIS gitu ya. Hampir mirip-mirip lah, dibedakan sedikit. Tentu saja nanti perbedaannya juga terjadi bukan pada proses ya, pada tikot, juga nanti pada ke config ya. Nanti kalau suatu saat mungkin saya tunjukkan konfigurasi antara discrete manufacturing dengan yang proses industri. Ada perbedaan ya, ada perbedaan tapi juga ada kesamaan. Jadi ada kesamaan config yang memang dipakai di dua proses juga ada dibedakan. Misalnya dibedakannya pada order type ya, order type untuk discrete manufacturing itu nanti sangat dibedakan sekali untuk proses industri gitu ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan melihat konfigurasi kedua proses manufacturing ini. Oke, sebelum kita akan mensimulasikan bagaimana cara membuat proses manufacturing di SAP, ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Di sini ada situs ya. Teman-teman yang ingin belajar SAP baik itu pada modul PP, QM, PM, MM ya. Nanti Anda bisa nge-refer ke sini di sapindonesia.net. Ini materinya sudah lengkap ya. Sudah lengkap saya paparkan di sini. Semua materi baik dari master data, ya di sini master data PP ada 5 ya, material, BOM, box center, routing, production version. Kemudian juga prosesnya di sini ada planning proses, MRP dan kemudian production order execution. Ini yang dilakukan oleh tim produksi dalam kesehari-hariannya. Gitu ya. Juga config. Nah, config-nya di sini juga saya kasih tahu bagaimana cara config yang ada di SAP PP ya. Berbeda nanti halnya dengan yang di PI. PI juga nanti Anda bisa refer di sini. Ada materi-materi tentang SAP PI ya. Nikit post order seterusnya nanti Anda bisa baca-baca sebagai referensi. Juga konsepnya saya paparkan secara singkat begitu ya. Begitu pula konfigurasinya ya. Konfigurasinya juga nanti saya tunjukkan antara kedua SAP itu. Nah, juga karena di sini di sapindonesia.net ini saya
campurkan, saya gabung antara keempat modul. Di sini juga nanti Anda bisa melihat ada lain-lain pembahasan di sini, terutama yang update ya. Yang update saya selalu memberikan informasi di sini. Nah, ini ada SAP PP, PM juga di sini saya uraikan. Nanti teman-teman yang memang di konsultan SAP PM untuk mengetahui bagaimana proses refurbishment, Anda bisa melihat di sini step-stepnya ya, sebagai referensi juga ada video tutorialnya. Ya, jadi semua sangat lengkap sekali. Ini bomnya, ya. Bomnya juga ada bom pada PP ya. Bom itu nanti ada yang di PP, ada yang di IPM juga. Nanti Anda bisa cari di sini ada materinya, semua udah lengkap. Kalau untuk mencari Anda bisa pakai di sini ada research ya. Misalnya contoh saya mau mencari referensi MRP. Nah, ini nanti MRP. Nah, nanti MRP semua keluar ya. Di sini pembahasan tentang MRP. Ada beberapa artikel, juga ada video tutorial ya. Kemudian yang KM juga ya, kita coba lihat mencari KM, misalnya inspection. Ini pun pembahasannya sudah saya lengkapi ya, mulai dari master data sampai ke konfigurasi. Nah, ini dia ya, tentang katalog ya. Banyak sekali pembahasan di sini, campur ya. Untuk itu yang teman-teman sudah biasa di SAP mungkin ini tidak menjadi masalah karena Anda mencari sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya. Tapi itu pun saya arahkan di sini ya, ada kursus SAP PM.WordPress. Nah, agar teman-teman yang di konsultan PM enggak fokus pada permasalahan PM, Anda bisa cari di sini ya. Ada beberapa materi juga. Ini lengkap juga dari master data. Di master datanya ada beberapa beda ya. Dengan PP ada funlog, equipment, work center, serial number, equipment, katalog, measuring point, permit, revision. Kemudian prosesnya ada breakdown, ada preventive. Kemudian juga ada calibration dan config ya. Confignya juga ada. Kemudian integrasi dengan modul yang lain. Oh sorry, bukan PM. KM ya. Kita lihat KM. Nah, ini KM. KM juga pembahasannya dasarnya dari silabus yang saya buat seperti ini ya, baik itu pada master data, planningnya maupun di config-nya juga di sini dibahas, dan juga integrasi KM dengan modul yang lain ya. Ada yang integrasi dengan procurement, production, distribution, sama plant maintenance ya. Nanti teman-teman bisa baca-baca di sini. Tapi dengan catatan yaitu tadi ya, materinya ini tidak detail dan tidak panjang, tidak lama pembahasannya. Nah, untuk yang memang ingin lebih dalam ya, saya sudah menyediakan satu situs khusus buat para teman-teman yang member gitu ya. Nanti Anda bisa lihat di materi.sapindonesia.net. Nah, di sini saya fokuskan sesuai dengan SAP bidangnya masing-masing ya. Ada PP, QM, MM, ada PP others, kemudian ada PM ya. Kita lihat yang PP coba. Nah, ini untuk yang PP ya. Untuk yang PP ini pembahasannya mulai dari overview. Ya, saya perkenalkan juga konsepnya, bisnis prosesnya. Ada materinya, ada 24 materi ya. Jadi memang ini panjang pembahasannya. Jadi Anda harus menyiapkan waktu fokus di sini karena durasinya di sini rata-rata 1 jam lebih ya. Pembahasan dari masing-masing materi ini. Ini Anda bisa download ini PPT-nya. Dan nanti Anda bisa dengarkan ini pembahasan dari saya ya, secara online. Ini kapanpun Anda bisa akses, silakan aja. Dan Anda bisa ambil filenya juga tidak masalah bagi yang sudah member. Ini materi kedua tentang masih membahas bisnis proses ya. Bisnis proses SAP itu, SAP PP mulai dari awal sampai ke akhir. Benar-benar ini dibahas semua. Baru kita menginjak ke master data PP. Ini yang material juga tidak hanya sekedar membahas material,
tapi hal-hal lainnya juga saya ungkapkan di sini ya. Di file PPT, kalau nanti saya coba download dulu ya. Nah, ini file PPT-nya saya ambil. Jadi Anda kalau ini adalah memang ranahnya MM ya. Tapi nanti saya ajarkan juga ini konsep nih, agenda tentang material master ini ada beberapa poin yang harus Anda pahami. Jadi tidak sekedar Anda membuat material, juga kita juga membahas tentang hal-hal lain yang berhubungan dengan material ya. Di sini misalnya organisasi level, extending, bagaimana extending material ya. Kemudian unit of measure status ya. Dan banyak lagi report-reportnya ya. Jadi gitu cara konsepnya. Ini ada PPT-nya nanti banyak sekali, nanti Anda bisa ambil kalau yang sudah member ya. Oke, kita lihat lagi misalnya work center. Nah, work center-nya ini ada download file work center material. Jadi juga ini ada pembahasan di video tutorialnya. Master data, kemudian MRP. Nah, MRP ini Anda betul-betul harus paham ya konsepnya, terutama yang di SAP PP. Ini ada 3 pembahasan ya, MRP 1, 2, 3. Videonya juga saya sediakan sampai 4 nih ya untuk pembahasan tentang MRP. Jadi proses perhitungannya seperti apa MRP itu saya jelaskan di sini ya. Kemudian ini adalah proses yang produksi, yang release ya, availability check itu adalah proses produksi ya, sampai ke confirmation. Kemudian good receipt juga, good receipt di sini ya. Nah, seperti ini konsepnya. Juga config ya, bagaimana cara melakukan proses config. Di sini ada order type configuration. Nah, ini yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang sudah pakai SAP, dia ingin mengembangkan proses produksinya lebih lanjut, kita siapkan order type. Bagaimana caranya, konsepnya di sini saya ajarkan juga. Kemudian varian configuration, ini hal-hal lainnya. How to running LSMW juga saya berikan ini sebagai tambahan untuk konsultan memahami factory calendar juga ya. Bagaimana cara upload data, kemudian batch determination. Nah, ini Pak pembahasan batch determination. Ya, ini juga harus diketahui oleh konsultan SAP PP. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda disiapkan waktu karena memang nanti ini agak lama pembahasannya. Jadi saya sediakan di member area ya. Kita lihat yang QM. Nah, untuk yang QM, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di silabus ya, ada master data, kemudian ada prosesnya, kemudian integrasi QM dengan modul yang lain ke konfigurasi ya, konfigurasi terakhir ini ada 24 materi juga ya. Ini ada seperti ini materinya. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Kemudian panjang ya, Anda bisa download ya, nanti bisa cari material specification. Jadi semua materi saya paparkan demikian. Juga saya ajarkan itunya apa namanya, video tutorialnya saya berikan. Ini konsepnya nih. Kemudian ada video tutorialnya, ada contoh-contohnya juga. Nanti Anda bisa mengikuti di server yang Anda punya gitu ya. Ini yang konfigurasi seperti ini, nanti seperti apa juga pembahasannya ada. Oke, jadi ini pun sudah tamat ya. Nanti yang ingin belajar QM juga silakan ya. Kita lihat yang MM. Nah, yang MM memang ini tidak banyak ya, sedikit materinya. Karena ini hanya untuk melengkapi aja agar Anda bisa lebih oke dalam masalah logistik gitu ya. Karena MM ini lebih banyaknya di masalah logistik, jadi Anda betul-betul harus sedikit mengetahui tentang logistik yang ada di MM ya. Ini overview-nya, kemudian nanti lengkapnya di sini ada materi lengkapnya, bagaimana cara buat PR, POGR, kemudian nanti ada PID juga ini. Jadi MM tidak banyak prosesnya, tapi ini harus diketahui juga oleh konsultan PPKM PM ya. Kemudian kita lihat ini yang PP Others.
Nah, yang PP Other ini ada khusus buat proses industri. Jadi nanti di proses industri itu ada apa yang disebut dengan PI sheet di sini ya. PI sheet session 1. Ini seperti apa konsepnya? Ini seperti ini. Nanti Anda bisa pelajari di sini. Kemudian PI sheet 2. Kemudian proses order yang kita akan bahas sekarang. Nah, seperti itu. Jadi videonya ada ini beberapa ya. Nah, bagaimana cara PI sheet seperti ini. Kemudian ada lainnya sales operational planning, ini planning ya. Kemudian configurable material, repetitif ya, repetitif udah dibahas juga. Serial number management ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah SAPPM. Kita lihat SAPPM. Untuk yang PM ini juga udah lengkap ya materinya, mulai dari master data, proses sampai ke konfigurasi. Ini banyak juga ini materinya. Jadi teman-teman kalau yang ini harus serius karena memang lama juga pembahasannya di sini saya. Breakdown, oke, ini korektif ya, kemudian seterusnya. Oke, saya kira perkenalan kita tentang situs yang sudah saya buat. Nanti teman-teman yang ingin lebih detail, silakan nanti hubungi saya untuk diskusi dan mendapatkan materi, baik itu secara online ya. Secara online itu di sini dan offline. Dan offline-nya itu nanti saya emailkan ke teman-teman ya, ke teman-teman yang sudah jadi member. Oke, kita akan lihat di SAP kita akan membahas tentang proses industri ya. Oke, seperti ini kita lihat stepnya. Step pertama adalah pembuatan material ya. Pembuatan material. Saya sudah mempunyai skenario seperti ini. Ini ada material finish product dan juga ada bomnya ya, metanol sama aseton. Kita lihat ya. Oke, kita sudah berada di SAP sistemnya. Kita akan lihat dulu ya material yang kita akan demokan ya. Kita lihat di MM03. Saya sudah ada material ini GF in WF01. Nah, seperti ini ya materialnya. Ini adalah gas Wonderful 2 liter ya, misalnya seperti itu. Ininya adalah sama ya, ini konsepnya kita buatkan seperti kayak di MRP. Dan ini juga ini X ya, kemudian nama ininya 10 ya. Strategi grupnya adalah 10. Oke. Kemudian kita lihat di accounting 1. Nah, ini seperti ini, valuation class-nya ini. Dan standar price-nya adalah 2 euro gitu ya. Ini pun saya tidak perlu buatkan lagi, Anda udah bisa cara buat material. Kemudian kita lihat komponennya ya. Kita lihat komponennya. Ini ada metanol, ada aseton. Kita lihat ya, salah satu. Misalnya saya mau lihat yang ini. Ya, ini pun kita buatkan PD ininya, betul? Ya, seperti ini. Kemudian di MRP 2 tidak ada di MRP. Oh, MRP 2 adalah dia menunjuk ke procurement, ke F ini ya. Kemudian MRP 3 kita menggunakan 10 strateginya. Kemudian accounting satunya harganya 35.000 ya, sudah ada di sini. Oke, berikutnya kita lihat di CS01 ini pun saya tidak perlu membuat, Anda bisa coba sendiri ya. Saya melihat yang sudah ada ya. Sama seperti discrete manufacturing seperti ini ya. Saya sudah memasukkan aseton sama metanol pada gas Wonderful ya.
seperti itu. Perbandingannya ada 1 berbanding aseton 2,3 kilo dan metanolnya 1,5 kilo gitu ya. Misal gitu ya. Oke, ini pun sudah saya buat. Kemudian yang berikutnya adalah create resource. Ya, resource-nya pun kita sudah ada, kita lihat CRC2. Ini sama seperti kayak work center, hanya tiketnya yang berbeda ya. CRC2. Kita lihat CRC yang sudah ada ya, yang sudah ada itu mix, ini mixing ya, mesin mixing sama mesin filling, ini yang terakhir di bawah ya. Kita lihat ini pun sama konsepnya. Kalau Anda terbiasa sudah bisa membuat work center, ini pun sama konsepnya ya, sama aja sih ya. Nah, mungkin di sini di control key-nya yang berbeda ya, saya tunjukkan. Nah, ini khusus yang PI, ininya adalah proses manufacturing. Control key-nya adalah PI01 ya. Berbeda dengan yang di discrete manufacturing, dia production PP ya. Mana PP? Nah, yang ini ya. PP yang ini internal ya. PP01 ini yang routing. Tadi kita pakai yang PI ya. PI01 yang ini, gitu ya. Jadi perbedaannya di control key. Oke, yang lain-lainnya bisa untuk di sampai PP kita seperti ini juga nggak apa-apa ya, bebas gitu ya. Yang penting yang di control key tadi. Oke, jadi saya sudah mempunyai 2 resource. Yang pertama tadi adalah ini ya, mix garis bawah 01 dan fill 01 ya, mesin mixing dan mesin filling gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu master recipe ya, C201, C202, C203. /N, kita lihat C202, ini pun sama pembuatannya seperti kayak routing ya. Jadi kalau Anda terbiasa membuat routing, maka saya kira ini tidak ada masalah, sama aja ya konsepnya. Ada masukkan material bersama plan, kemudian nanti enter. Nah, seperti ini. Ya. Di sini cuman penamanya jadi resource. Yang kita masukkan yang resource ya, bukan work center. Gitu sih perbedaannya. Ya, yang lain-lainnya sama. Ini load size sama, ini status sama usage juga sama, gitu ya. Ini saya kira Anda paham, nggak usah dijelasin lebih lanjut. Kita lihat kalau ada quality nanti di quality, kalau ada material yang mau di-assign-kan di routing juga di sini sama sih. Sama kayak routingnya. Kita lihat di operation, nah seperti ini operationnya, ini sih bisa kasih nama operation gitu aja ya, save. Dan ini nomornya ada 23. Oke, ini nomor 23 GFWF01. Oke, step berikutnya adalah production version. Nah, ini adalah wajib ya. Kalau untuk proses industri, itu Anda mesti melakukan step C223. Nah, kita lihat ya. C223, apakah sudah dibuatkan? Oke, nah ini udah ada ya. Seperti ini juga sama bikinnya. Anda masukkan load size, kemudian valid from-nya jangan salah ya. Valid from-nya disamakan. Maksud disamakan itu antara range ya. Jadi dia masih dalam range, itu masih oke. Kemudian ini udah hijau ya seperti ini. Nah, pada saat di task list-nya Anda yang pilih adalah task list yang master recipe ya. Master recipe, kemudian grupnya nanti sesuaikan. Kalau tadi saya punya grupnya yang ini ya, 23 dan grup counternya yang 1 ini gitu ya. Jadi ini udah oke. Nanti Anda bisa coba sendiri, ini gampang ya. Ini udah oke. Kemudian berikutnya kita membuat planning, atau Anda langsung coba dengan membuat transaksi ya. Saya mungkin mencoba dulu dengan membuat secara manual ya. Cor 1. Code-nya adalah cor 1, create order. Nah, Anda masukkan finish product dan plan, kemudian order type-nya saya punya ini ya.
V01 kemudian enter. Nah, seperti itu ya, sama tampilannya, cuman tiketnya adalah cor 1 ya, create process order. Kemudian saya masukkan misalnya 20 atau 15 deh ya, jangan banyak-banyak, 15 kilo atau 2 kilo lah. Kemudian saya arahkan ini ke current date. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini operationnya udah masuk, mixing, back, kemudian komponennya di sini, materialis. Nah, seperti ini udah masuk, back lagi. Kemudian kita save. Ini ada pesan, nanti Anda bisa lihat video saya tentang bagaimana cara menangani produk costing. Oke, ini udah tersimpan, nomornya adalah 182 ya. Oke, sekarang cor 2 ya, kita rilis seperti biasa, kita rilis ya, yang betul nomor 182, kemudian ini bendera hijau. Nah, rilis carry out ya, ini sudah oke. Kalau kita cek material, ini all checked material available. Jadi kita mau buat 2 kilo dengan komponen yang ada di sini available semua ya. Segini udah ada stok semua. Nanti kita lihat ya, betul nggak? Ini saya save dulu. Oke, sudah save ya. Kita lihat lagi cor 2. Sekarang statusnya sudah real ya, sudah rilis. Tapi belum kita issue ya. Bagaimana cara isunya? Kita lanjutkan. Ini saya copy dulu. Migo ya, tiketnya adalah Migo. Ini ada good issue, kemudian ordernya Anda masukkan, dan ini ada 261 ya, kita lihat. Oke, ini GI apa aja nih, ini sterilisasinya. Oke, kemudian kita lihat ke material, ini dicentang, wear-nya, slot-nya adalah ini, dan storage location dan apa namanya 001 ya, batch-nya, sorry, ini batch ya. Oh, batch-nya coba kita lihat lagi yang kedua, juga kita okekan, slot-nya kita masukkan. Oke, kita cek lagi. Oke, ini udah oke semua, ada hijau ya. Kemudian kita coba post. Oke, nah ini bisa diposting ya. Kita sekarang cek lagi cor 2-nya. Statusnya adalah ini ya, JMPS, artinya sudah kita konsum. JMPS ya, good movement posted ya. Kemudian kita coba GR lagi, Migo. Ininya adalah good receipt, order 182. Oke. Ini oke. Wear-nya, slot-nya kita masukkan. Coba kita cek dulu, bisa nggak? Cek. Bed-nya, oke, bed-nya sudah masuk otomatis ini ya, 12. Bed-nya 12, kita coba save. Nah, ini udah oke. Kemudian kita cek lagi di cor 2. Nah, sekarang statusnya ada DLV ya. DLV artinya sudah proses good ini ya, delivered ya. Sorry. Ini ada 2 di sini, gitu ya. Kalau kita cek di sini, sebentar. Material. Go to log. Oh, sorry. Kemudian langkah berikutnya, sebentar. Di sini kita mau cek dulu. Ini ya, kita cek dokumen good. Oh, belum ada ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita konfirmasi dulu ya. Ini harus dikonfirmasi dulu. /n
chart 6N. Anda masukkan ordernya, enter, operation, sebentar, slash O, chart 3, kita lihat dulu sebentar. Operation dia pakai 0010. Oke. 0010. Confirmation sequence. Bentar. Ini ada Oke, kita tadi terputus, mohon maaf, kita coba lagi. Ini chart 6N, secara normal itu kita harus melakukan proses konfirmasi ya. Akan tetapi ketika kita tadi melakukan proses konfirmasi, ini tidak berhasil ya. Operation 0010 obsequent cannot confirmed ya. Kenapa demikian? Kita cek ke order. Ya, kalau kita lihat di operation sini ya, ini adalah control key ya, PI01. Ini kalau kita lihat atribut dari control key-nya adalah, Anda lihat di bawah ya. Ada pesan di sini bahwa ada pilihan confirmation possible but not necessary ya. Jadi karena kita tadi memilih PI01 sehingga confirmation tidak dibutuhkan ya. Jadi kita tidak melakukan proses konfirmasi ya. Nanti Anda bisa memilih lagi control key yang memang konfirmasi required ya. Yang ini yang 2. Misalnya mungkin kita lihat yang nah seperti ini ya. Ada konfirmasi yang diminta. Tapi kalau yang tadi kita tidak dibutuhkan. Jadi nggak ada masalah ya. Ini tergantung karena control key yang kita pakai. Oke, berarti sudah selesai ya sekali lagi. Ini tadi saya sempat lepas migonya, kita ulang ya. Kita good receipt lagi. Dan kita cek slotnya, kita masukkan, kemudian kita post. Oke ya, jadi sekali lagi kita lihat di chart 2 statusnya sekarang udah begini ya. Cuman konfirmasi kita tadi tidak melakukan. Oke, ini selesai. Kita lihat reportnya adalah COOSP ya. Untuk report ordernya adalah COOSP. Anda bisa saya masukkan misalnya by tanggal atau by order, by material, tidak ada masalah ya. Misalnya saya masukkan 31. Yang 82, nah yang ini ya. Yang ini ya. Jadi sudah selesai seperti ini tampilannya. Oke, saya kira demikian ya. Pembuatan proses industri yang ada di SAP ya. Tadi step-stepnya kita sudah lalui semua. Oh, satu step lagi, tadi kan kita bikin secara manual ya. Saya coba yang bikin secara planning ya. Sebenarnya sama aja, tapi kita coba ya. MD 61. Oke, misalnya ini kita bikin 3 bulan. Nah, ini udah ada datanya ya. Ada misalnya ini, oke. Save. Kemudian kita lihat di MD0. Anda bisa run dulu, kita run aja dulu ya. MD02. Oke, kemudian kita lihat MD04. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini, Bro. Kemudian kita bisa lakukan proses convert. Misalnya kalau yang PRC ORD ini udah jadi order ya.
udah di-convert. Nah, misalnya saya coba yang PLD URD yang ini ya. Yang bulan 3 nih. Bulan 3 coba. Nah, untuk convert ya, Anda bisa bedakan di sini yang process order. Yang ini ya, convert pen order to process order. Kalau yang ini yang discrete ya. Jadi ya saya pilih yang ini. Nah, seperti itu, kemudian save. Oke, kalau ini kita refresh, dia menjadi PRC URD ya. Nomornya adalah 183. Kita lihat SOR 2. Oke, yang ini betul. Kemudian kita rilis carry out, kemudian save. Ya, seperti itu. Jadi sekarang sudah rilis. Nah, sama prosesnya seperti yang sudah. Ya, jadi ini yang model dari planning. Ininya adalah schedulingnya adalah forward. Kalau yang tadi modelnya adalah current date ya, current date. Yang saya bikin manual, saya bikin current date. Oke. Oke, jadi ini pun sudah ada ya 183 /NCOSP. Saya ambil sampai bulan 5 deh. Oke, kita lihat. Nah, ini ya, yang ini. Bulan 3 soalnya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya presentasikan ya tentang SAP PPPI secara prinsip sama, tapi nanti tadi Anda bisa lihat perbedaannya ya, tentang tiketnya, proses step-stepnya dan seterusnya ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di video tutorial berikutnya di pembahasan di topik yang berbeda. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.